Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 11 IPS 3, membawakan materi reformasi gereja. Reformasi gereja terjadi sekitar abad ke-16. Salah satu tokoh yang berperan adalah Martin Luther. Dirinya melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik. Salah satunya adalah praktik jual beli indulgensi, pengakuan dosa. Martin Luther dianggap membawa ajaran sesat karena berbeda pemikiran dengan pemimpin gereja saat itu, sehingga dia dan pengikutnya mendirikan gereja. Sebenarnya dia hanya ingin melakukan reformasi dalam gereja. Ajaran baru itulah akhirnya disebut Protestanisme. Gerakan Martin Luther juga berdampak pada kekuasaan Paus karena dia mendukung pemisahan kekuasaan antara negara dan agama. Para penguasa negara setuju dengan hal tersebut. Hal ini akhirnya mendorong peran negara menjadi semakin kuat karena melahirkan feodalisme, nasionalisme, dan separatisme. Alhasil, kekuasaan gereja Katolik Roma mulai runtuh perlahan. Martin Luther juga menentang bahwa Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh rohaniwan. Menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik boleh membaca Alkitab. Akhirnya dia menerjemahkan sendiri Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Akibat dari perbuatannya yang berani ini, akhirnya pada 1618 sampai 1648 terjadi perang di Jerman dan Inggris antara kaum Katolik dan Protestan. Perang 30 tahun 1618 sampai 1648. Perang 30 tahun dimulai sebagai perang agama antara Katolik Roma, Jerman, dan Protestan. Fase-fase perang 30 tahun. Fase pertama adalah fase Bohemia 1618 sampai 1625 yang ditandai perang saudara di Bohemia. Fase kedua adalah fase Denmark 1625 sampai 1630 di mana Raja Christian IV dari Denmark berpartisipasi membela kaum Protestan. Jenderal Perang Liga Katolik Wallenstein terlalu berat untuk Raja Christian IV sehingga kekalahan terjadi di pihak Protestan. Fase ketiga diawal dengan kedatangan Raja Swedia 1625 sampai 1635, Gustavus Adolphus di tanah Jerman. Fase ini disebut dengan fase Swedia. Fase keempat disebut internasionalisasi perang 30 tahun karena bergabungnya Prancis, Belanda, Skotlandia, dan sejumlah tentara bayaran Jerman yang disewa raja-raja Protestan Jerman untuk memperkuat kubu Serikat Protestan. Perjanjian Westphalen. Perang 30 tahun berakhir dengan Perjanjian Westphalen tahun 1648. Perundingan diadakan di Jerman tanggal 15 Mei sampai 24 Oktober 1648. Isi perjanjiannya yang pertama, adanya pengakuan kekuasaan atas kedaulatan tiap-tiap negara atau kekuasaan nasional. Perjanjian ini meletakkan penentuan nasib sendiri suatu bangsa. Yang kedua, adanya pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Umat Katolik dan Protestan dinyatakan setara di hadapan hukum. Aliran Protestan yang bernama Calvinisme juga diberikan pengakuan resmi. Yang ketiga, adanya pengakuan atas prinsip culus regio dan eius religio, yang berarti tiap negara berdaulat berhak memutuskan sendiri agama resmi mereka. Pilihannya adalah Katolik, Lutheranisme, dan Calvinisme. Pihak yang menganut keyakinan di luar tiga keyakinan tersebut diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinannya. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab reformasi gereja. Yang pertama, gereja Katolik dianggap menyimpang dari ajaran, korupsi, nepotisme, dan dianggap jual beli agama. Yang kedua, gereja Katolik menguasai pemimpin negara Eropa, sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan antara negara dan agama. Dan yang terakhir, hanya kaum rohaniwan yang boleh membaca dan menafsirkan Alkitab. Hal ini dianggap tidak adil oleh Martin Luther.
Selanjutnya kita membahas tentang pengaruh reformasi gereja terhadap dunia. Yang pertama, lahirnya ajaran Kristen Protestan dan Kristen Anglikan. Tokoh pemicu lahirnya Kristen Protestan adalah Martin Luther dan Kristen Anglikan adalah Henry VII Tudor. Yang kedua, menguatkannya kedudukan negara serta pemerintah sekuler. Gereja tidak lagi memegang peranan dalam kedudukan pemerintah, melainkan rakyatlah yang memiliki kedudukan lebih kuat. Dan yang ketiga, lahirnya paham egalitarianisme atau kebebasan individu atau suara hati dan kebebasan. Sekian presentasi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.